Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di hari ini kita akan membahas materi perkuliahan dengan topik nilai dan prinsip anti korupsi. Ya, nilai dan prinsip anti korupsi. Di mana materi-materi kemarin sudah ada yang saya sudah upload tentang korupsi. Jadi untuk Anda mengetahui secara konkret tentang korupsi itu apa sudah dibekali. Bahkan korupsi itu, kata-kata korupsi ini tidak asing bagi kita. Tidak asing bagi kita. Semua kita menyepakati bahwa korupsi itu sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam pembahasan ini pada nilai dan prinsip anti korupsi, ada hal yang perlu saya sampaikan tentang filosofi kita sebagai manusia itu memiliki dianugerahi fitrah oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa sebuah jati diri. Kita dilahirkan sebagai insan, makhluk ciptaannya yang bersih, dengan hati yang bersih, suci, tanpa ada kotor pun sedikit pun, tanpa ada perilaku atau sikap tercela oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari fitrah ini, fitrah kita itu yang berupa jati diri. Nah, karena jati diri seiring dengan berprosesnya kita sebagai manusia dan memiliki jati diri ini, dengan perkembangan mental, perkembangan perilaku, perkembangan fisik, kita sebagai manusia dari semenjak bayi hingga dewasa, jati diri kita ini mengalami pengaruh lingkungan, baik itu lingkungan yang sifatnya internal dan eksternal. Nah, pengaruh-pengaruh ini yang memberikan dampak terhadap perilaku kita sebagai manusia. Apakah kita itu berada pada lingkungan yang sehat? Apakah kita itu berada pada lingkungan yang normal? Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam komunitas kita selama kita berinteraksi itu adalah nilai-nilai yang terpuji? Ini membawa dampak terhadap perilaku kita. Nah, itu yang disebut dengan karakter di sini, karakteristik kita. Nah, jadi bicara tentang nilai-nilai dari karakter itu, unsur-unsur dari nilai-nilai karakter ini adalah nilai kejujuran yang pertama, nilai-nilai yang kedisiplinan dan lain sebagainya, termasuk nilai-nilai integritas yang kuat, tidak mudah disogok, tidak mudah dipengaruhi dengan perilaku-perilaku yang merugikan orang lain. Inilah yang merupakan nilai-nilai karakter bagi kita sebagai manusia. Nah, dari karakter ini yang memberikan cerminan terhadap sikap kita yang kita tampakkan dan perilaku kita yang kita tampakkan dalam pergaulan kita, baik secara lokal, nasional maupun global. Nah, pergaulan kita sehari-hari dengan teman sebaya kita, dengan orang tua kita, pergaulan kita sehari-hari, sikap dan perilaku kita dengan teman sebaya, sikap perilaku kita dengan masyarakat umumnya, bahkan dan lain sebagainya. Nah, ini filosofi kita manusia, fitrah kita sebagai manusia. Nah, internal dan eksternal ini yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, yang datangnya dari diri pribadi atau individu. Nah,
Kalau eksternal itu berasal dari lingkungan atau sistem. Lingkungan kita kalau eksternal itu, nah kalau internal dari diri pribadi kita. Nah, karakter di sini yang seperti saya katakan tadi yaitu jujur. Nah, jujur di sini bisa didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Terus jujur ini merupakan salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Ini Sugiono 2008. Yang kedua, peduli. Peduli ini mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Ini harus kita punya sikap ya, kepedulian terhadap sesama, terhadap orang lain, yang artinya sini kita mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Mandiri. Nah, kondisi mandiri bagi Anda selaku mahasiswa dapat diartikan sebagai proses pendewasaan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Misalnya Anda diberikan perintah tapi menyerahkan kepada orang lain atau mencontek. Nah, ini perilaku-perilaku, cara-cara seperti ini yang tidak normal bagi kita di dalam bergaul. Ada disiplin, taat dan patuh pada peraturan. Ada tanggung jawab. Ini keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Selanjutnya, kerja keras. Nah, ini kerja keras paling dasar didasari oleh kemauan. Kemauan ini menimbulkan asosiasi dengan ketekatan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Harus kerja keras. Dengan kerja keras, kita memiliki rasa tanggung jawab juga dengan kita kerja keras dan mendapatkan hasil. Justru inilah yang menghindari kita dari perbuatan-perbuatan yang dekat dengan praktik-praktik korupsi. Selanjutnya ada kesederhanaan. Di sini paling penting adalah sederhana. Nah, gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikan. Jangan sampai kita itu besar pasak daripada tiang, ketika ke kampus harus wah-wahan, walaupun kita berada pada latar belakang perekonomian menengah ke bawah, tapi itu kita harus syukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki sikap kesederhanaan ini, karakter sederhana. Jadi perilaku korupsi itu juga muncul karena pribadi orang itu tidak pernah merasa dirinya apa adanya, sederhana. Dia menginginkan hal yang lebih dengan gaya hidup hedonis dan lain sebagainya, mau tidak mau praktik-praktik tindakan korupsi itu dilakukan. Kalau bahasanya Ahok, korupsi itu ya maling gitu. Jadi begitu dekat dia melihat ada anggaran di dalam kampus, dia sebagai ketua BEM, tapi ada anggaran itu dikorupsi. Karena apa? Dia tidak pernah sederhana dalam hidup. Selalu menginginkan dengan gaya hidupnya, mengikuti gaya hidupnya yang bersifat hedonis. Terus setiap hari itu harus main ke mall, harus berbelanja ke mall. Tentunya kita tahu barang-barang di mall itu kan mahal-mahal dan barang-barang yang dia pakai branded. Justru ini yang menyebabkan perilaku-perilaku tindakan korupsi. Sedangkan si mahasiswa itu dengan memiliki barang yang branded itu jadi pertanyaan kan, uangnya dapat dari mana, membelinya dapat dari mana, sedangkan dia punya latar belakang yang berbeda. Paling tidak tindakan ini bisa kita cermati salah satunya korupsi atau tidak mencuri. Cuman perbedaan antara korupsi dengan mencuri ini lebih, sasarannya kepada
tindakan-tindakan mencuri ini kan tindakan yang lebih ekstrim, bisa dilakukan dengan cara pemaksaan, dan dia tidak memandang bulu untuk diambil orang pejabat, orang miskin, orang menengah pun dicuri, barang-barangnya dicuri. Beda dengan korupsi. Korupsi ini, kenapa dikatakan korupsi? Dia mengambil uang negara. Uang yang sudah dianggarkan diambil. Uang yayasan, anggaran organisasi, anggaran negara, itu diambil untuk dijadikan milik sendiri, untuk dinikmati sendiri. Itu perbedaannya korupsi dengan pencuri. Selanjutnya keberanian. Jadi di sini keberanian dibutuhkan juga sebagai sikap yang berani. Anda dituntut sebagai mahasiswa untuk tetap berpegang teguh pada satu tujuan yang baik. Istilahnya kita dalam memformulasi tujuan itu, paling tidak tujuan itu hasil kesepakatan bersama, tentunya yang bertolak belakang dengan motif korupsi. Adil, sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, harus adil. Jadi adil itu sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Dan juga memberikan penghargaan kepada bawahan, kepada teman-teman yang sesuai juga dengan prestasi yang mereka peroleh. Nah, prinsip-prinsip anti korupsi di sini ada akuntabilitas, ada transparansi, ada kewajaran kebijakan, dan kontrol kebijakan. Akuntabilitas, di mana akuntabilitas itu adalah tindakan yang mesti kita lakukan secara akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Dan apapun itu, kita memiliki sikap yang profesional dalam mengerjakan tugas dan fungsi yang kita lakukan. Yang kedua, transparansi. Setiap apapun, aspek transparansi ini dilihat dari apapun yang kita lakukan di dalam institusi tertentu, aspek transparansi ini sangat dibutuhkan. Baik itu dalam anggaran, kita harus terbuka dengan penggunaannya, alokasinya, penggunaannya, dari perencanaan, dari pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Itu harus transparansi. Bila perlu, anggaran yang kita rencanakan, anggaran yang kita gunakan, kita umumkan kepada halayak ramai supaya mereka tahu, supaya orang masyarakat tahu bahwa ada pembangunan tentang ini. Jadi masyarakat tahu program-program yang mengarah ke masyarakat. Terus pertanggungjawaban keuangan itu harus kita sampaikan. Ini adalah aspek transparansi. Wajar. Yang ketiga, kewajaran. Kita harus wajar dalam melakukan, misalnya mengelola sebuah anggaran itu harus wajar. Jangan sampai kita memarkup sebuah anggaran, menaikkan anggaran, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan gitu. Ini tidak wajar jadinya. Ada kebijakan. Kita harus patuh terhadap sebuah kebijakan. Berjalan di dalam mengelola sebuah organisasi, kita harus sesuai dengan kebijakan. Jangan sampai keluar dari rel kebijakan tersebut. Nah, yang terakhir adalah kontrol kebijakan. Hal ini dibutuhkan untuk mengontrol sebuah kebijakan, di mana kebijakan itu juga tidak semata-mata memerintah kita untuk melakukan sesuatu, tapi itu juga perlu dikontrol kebijakan itu. Sejauh mana kira-kira kebijakan ini apakah memiliki efek terhadap pelaksanaannya, terhadap implementasinya, dan juga diperlukan juga beberapa hal sebagai pengontrolnya juga sebuah kebijakan ini. Nah, inilah prinsip-prinsip anti korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.